Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah maghrib yang insyaallah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menambah amal pahala kita dan kemuliaan kita, dan langkah kaki kita juga menghapuskan dosa-dosa kita. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang para tabi'in, ya, yang merupakan orang yang terdekat setelah sahabat, yang merupakan bahagian dari tumbuh dan berkembangnya agama ini. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas suatu biografi. Beliau adalah tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah. Beliau memulai kisahnya di tahun 93 Hijriah. Artinya apa? Ini setelah para Khulafaur Rasyidin dan beberapa generasi setelahnya, ya, meninggal. 97 Hijriah, ya. Kalau dalam catatan sejarah, penulis menggambarkan fisik beliau bukan untuk mencelanya, ya, bukan untuk mencelanya, karena ya dilihat daripada penglihatan mata, ya, kalau dilihat sepintas maka dia akan menimbulkan suatu hal yang kurang mengenakan, ya. Beliau adalah seorang Habasyah, budak, hidungnya pesek, mata sebelah kanannya sedikit kabur, dan kakinya pincang. Iya, kalau dilihat sepintas, ya, ini orang, ya, kurang mengenakan lah. Tetapi itulah sejarah. Ya, para penulis menggambarkannya bukan untuk merendahkannya, tetapi merupakan suatu kelebihan yang dituliskan padanya agar kita yang lebih baik kondisi fisiknya dari beliau mestinya semakin lebih daripada, ya, beliau. Ya, kita ketahui dia adalah seorang budak. Ya, sebelum dia, ya, terbebaskan dari perbudakannya, ya, dia sudah membagi waktunya menjadi 3 bagian. Ya. Pertama adalah, ya, mengerjakan tugas-tugasnya, apa yang dikehendaki oleh majikannya maka dia lakukan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua digunakan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memang dia fokus, ya, melakukan, ya, salat, ya, berilmu, menuntut ilmu, ya. Dan yang ketiga adalah, yaitu menghabiskan waktunya sepertiganya itu adalah untuk, ya, menemui para alim ulama di masanya. Ya. Nah, ini adalah sosok orang yang memiliki waktu yang terbatas. Iya,
tetapi semangatnya untuk berilmu luar biasa. Maka ketika majikannya melihat, iya, ini orang ada bakatnya, kepintarannya, iya, cepat menguasai, mengerti, iya, apa yang dikatakan. Maka ketika majikannya mengetahui hal ini, maka dia membebaskan budaknya ini atau bin Abi Rabah ini menjadi orang yang bebas. Ya, dia melihat ada kelebihannya. Ya, maka dia bebaskan orang tersebut, atau bin Rabah ini dibebaskan daripada perbudakan. Ini adalah suatu bentuk, ya, pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau kita bisa mengambil hikmah di dalam hal ini, iya, kalau ada anak kita, ada tetangga kita, anak tetangga kita, keluarga kita yang potensial di dalam kecerdasannya, ya, mari kita berbagi dengannya. Ya, kalau dia kurang mampu, maka mari kita bantu dia. Ya, ini harus menjadi catatan bagi kita. Jangan kita larut dengan kondisi kita, anak kita sendiri. Iya. Iya, kalau kita memiliki sedikit harta, maka mari menengok tetangga yang memiliki kecerdasan anaknya untuk kita biayai dan sekolahkan tinggi-tinggi. Iya, jangan sibuk dengan ya anak kita. Nanti kalau anak kita ya, apalagi kalau anak kita memang kurang juga mampu kecerdasannya, iya, daripada membuang-buang, ya kasih disiplin pekerjaan supaya mereka bisa profesional. Tetapi kalau ada anak yang cerdas, ya, kemudian kurang mampu, mari kita menengok dan membantu dia. Iya, jangan kita merasa bahwasanya dia urusan keluarganya. Iya, Islam tidak seperti itu. Iya. Dan juga seorang anak yang cerdas jangan sungkan-sungkan, ya, minta bantuan kepada orang yang mampu, karena pada dasarnya ada haknya di situ. Iya, ada haknya untuk, iya, mendapatkan, apatah lagi kalau dia berkeinginan menjadi seorang alim ulama, iya, belajar ilmu. Iya. Kalau sekadar untuk pribadi makan, beli pakaian, mungkin agak malu untuk hal itu. Tetapi kalau untuk belajar, jangan, karena ini adalah suatu kebenaran yang hak, yang tidak pantas untuk, ya, menjadi probleman pribadi. Nah, di sini hikmah yang perlu kita lihat. Begitu, ya, orang-orang Islam seperti ini, ya, seorang majikan melihat budaknya ternyata memiliki kecerdasan, memiliki minat, kemudian dia bebaskan. Dan ketika Atha bin Abi Rabah ini, ya, terbebas daripada, ya, perbudakannya, maka dia menghabiskan seluruh waktunya untuk dua bahagian. Satu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian lagi menuntut ilmu. Dan sehingga dikatakan oleh para penulis bahwasanya ketika Atha bin Rabah ini terlepas daripada majikannya, maka dia menghabiskan waktunya tinggal di Masjidil Haram, karena dia, ya, ahli, ya, Mekah. Maka dia dikatakan dalam penulis bahwa rumah daripada Atha bin Abi Rabah ini selama 20 tahun dia tinggal di masjid. Ya, termasuk orang yang kurang mampu, ya, dan tidak memiliki rumah, maka Masjidil Haram menjadi rumahnya, sekaligus sebagai tempat belajarnya, dan sekaligus nantinya dia akan menjadi, ya, ahlinya para ulama di masanya. Ya, bayangkan 20 tahun, ya, di Masjidil Haram dia tinggal, tidur, makan, belajar. Iya. Dan ternyata ketika kita lihat siapa guru beliau, ya, guru beliau adalah orang-orang yang terdekatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat, termasuk di dalamnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Umair, ya, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya,
dan beberapa lagi tokoh-tokoh para sahabat. Di sanalah beliau menuntut ilmu. Iya. Di sini lagi kita bisa mengambil hikmah. Iya. Dia mengambil hikmah kepada tokoh-tokoh alim ulama pada masanya. Iya. Maka kita sebagai orang Islam, mari kita mencari orang yang bisa menjadi panutan di dalam beragama, apalagi menuntut ilmu. Iya. Kalau ada orang di sekitar kita yang memiliki akhlak, memiliki kepakian di dalam agama, bisa menjadi panutan, maka mari kita dekati dia. Iya. Mari kita mendekatkan diri kepada dia, mengambil berkah darinya, tentunya ilmunya. Iya. Bahkan sebagian para ulama, orang alim-alim terdahulu, rela menjadi budaknya, menjadi pelayangnya. Kalau ada orang yang tahu di sana alim, maka dia mendatangi alim itu dan berkata kepadanya, bolehkah saya mengabdi kepada Anda? Iya, memberikan fasilitas, memberikan pelayanan, airnya, makanannya. Ya, dia rela untuk itu, untuk mendapatkan berkah dari ilmunya sang alim. Iya. Itu adalah cara metode orang-orang terdahulu menuntut ilmu. Mereka tidak sungkan mendatangi para alim ulama yang faqih, untuk dekat kepada beliau. Ya, terkadang ada orang yang datang dari jauh, menghabiskan waktunya berbulan berjalan untuk mencari seorang alim dan tinggal bersamanya. Menjadikan dia sebagai pelayan, apa kebutuhan sang alim dia penuhi dan dia belajar kepadanya. Ini adalah cara orang-orang terdahulu. Dan kita sekarang ini tidak begitu susah lagi untuk mencari ilmu. Di kamar kita, di rumah kita, kita buka YouTube, kita buka banyak sekali. Tetapi tentu beda kalau kita mendatangi majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini. Kita akan mendapatkan berkah yang lebih. Walaupun ini kita merasa bahwa banyak orang di luar sana memiliki kekuatan yang lebih daripada kita, memiliki kesempatan yang jauh daripada kita, tetapi tidak digerakkan hatinya untuk mendapatkan majelis-majelis yang dimana ketika majelis itu ada, maka para malaikat mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis itu. Para malaikat menaungi sayapnya untuk memberikan ketenangan di dalamnya. Luar biasa. Ini hal sepele mungkin kita gambarkan, tetapi itulah yang ditunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu ketika ada orang yang rela ikhlas melangkahkan kakinya, maka itu adalah satu cara Allah meringankan dia masuk ke dalam surganya. Karena dalam salah satu hadis, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya menuju majelis-majelis ilmu, satu tanda bahwasanya orang ini adalah Allah membukakan pintu petunjuk hidayah padanya untuk dimudahkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Mari kita lihat gambaran yang pertama tentang beliau. Atha bin Abi Rabah ini adalah orang yang paling zuhud di zamannya. Orang yang paling wara, orang yang paling tidak mau apa yang diinginkan oleh manusia pada saat itu tentang dunia, maka dia menjauhinya. Itu kelebihannya. Kelebihan dengan ilmunya. Satu contoh, suatu ketika para penduduk Mekah mengeluh tentang perilaku istana. Maka banyak orang yang mengadu kepada beliau. Mohon bantuan dan seterusnya, kondisi peceklik yang berkepanjangan sehingga makanan kurang. Maka
Ada yang mengeluh tentang itu, ada lagi yang mengeluh tentang ahli silmi, orang kafir yang diberikan beban yang begitu berat. Mereka juga mengadu kepada beliau. Iya, sehingga iya, sebagai seorang ulama maka dia menjembatani iya, apa kepentingan masyarakatnya, umatnya untuk disampaikan kepada pihak istana. Iya, kalau kita sekarang ini iya, yang biasa seperti itu adalah anggota dewan. Ya, yang anggota dewan yang menjadi miniatur ya, sebagai orang yang bisa ya, melihat kepentingan rakyat untuk disampaikan kepada ya, pihak pemerintah. Ya, tetapi apalah kondisi sekarang ini ketika DPR berkoalisi dengan pemerintah, maka tidak ada lagi atau kurang lagi yang mau menjembatani kepentingan rakyat. Iya, inilah salah satu bentuk dampak ya, negatifnya demokrasi. Ya, karena kenapa? DPR berkoalisi dengan pemerintah, kepentingan rakyat tidak akan lagi dibela. Ya, kepentingan yang didahulukan adalah kepentingan pemerintah. Iya, apa yang diinginkan pemerintah disetujui oleh dewan, tidak akan ada lagi filter, iya, untuk melihat kepentingan rakyatnya. Nah, kita melihat, iya, ketika hal ini disampaikan kepada Atha bin Abi Rabah, maka dari Mekah pada waktu itu khalifah ada di Syria, di Damaskus. Ya, sekarang kalau kita berjalan, kalau dulu orang berjalan dari Mekah ke Damaskus itu berbulan. Iya, 1 bulan atau 2 bulan. Apalagi kalau mengendarai kendaraan yang seperti keledai. Iya, kalau mungkin kuda agak cepat. Tapi ini yang ditunggangi oleh Atha bin Abi Rabah adalah seekor keledai. Iya, berjalan daripada iya, mulai dari Mekah sampai ke Damaskus. Iya, hampir masuk di perbatasan kota, dia berpapasan seseorang ulama juga yang berasal dari Irak, Khurasan. Iya, dia memakai kereta kencana yang ditarik oleh beberapa kuda. Iya, di atasnya seperti istana atau kereta kencana lah yang indah. Ya, dan di atasnya adalah seorang ulama yang bernama Atha bin Khurasan. Ya, bersama dengan anaknya. Ya, ketika dia berpapasan, ya, sang ayah Atha bin Khurasan ini, ketika dia melihat Atha bin Abi Rabah ini menaiki seekor keledai, dia langsung turun dari kereta kencananya dan menyapa, ya, Atha bin Abi Rabah. Ya, sang anak di atas kereta terheran-heran. Ya, kok ayah saya selama ini tidak pernah seperti ini. Ya, menghormati orang yang kelihatannya tidak pantas untuk ya diberikan penghargaan seperti itu. Selama ini kalau ada orang yang butuh kepada bapaknya, ya, Atha bin Khurasan ini orang yang datang kepadanya. Tapi ini bapak saya ini turun mendatangi Atha bin Abi Rabah dan mengucapkan salam dan berbincang-bincang. Ya, anaknya di atas kereta kencana ini, ya, seakan-akan wah ini, ya, ya, seperti anak sekarang ini kalau ada melihat orang yang kurang enak dipandang, ya biasa sebagai bahan candaan atau ya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh anaknya. Anaknya bernama ya Utsman bin Abi Rabah bin Khurasan. Ya, namun setelah itu berbicara ayahnya kembali ke kereta. Ya, maka sang anak bertanya, "Siapa dia?" "Ya, ayah." Ya. Ya. Dia bertanya seperti itu. Ketika dia menyampaikan namanya, dia adalah seorang Atha bin Abi Rabah, maka anaknya ini yang hanya dulu kenal namanya seorang ulama, dia tidak menyangka kalau Atha bin Abi Rabah itu seperti itu. Ya.
Nah, ini cerita yang pertama. Kedua, ya, ketika beliau sampai di depan istana, ya, sampai di depan istana dia menyampaikan kepada penjaga bahwasanya ya dia ingin berjumpa dengan khalifah, yang mana pada saat itu adalah yang bernama Hisham ya bin Abdul Malik. Ya. Hisham bin Abdul Malik ini ada di dalam istana bersama dengan ya para bangsawan, ya para tokoh-tokoh, ya. Namun ketika sang prajurit ini penjaga pintu ya menyampaikan bahwasanya di depan istana ada seseorang yang bernama Atha bin Abi Rabah, apa yang terjadi? Ya, Hisham bin Abdul Malik ini ya tidak seperti biasanya. Kalau ada tamunya ya paling suruh masuk tamu itu. Ya, nanti dia duduk ya di tempat yang sudah disediakan. Tetapi ini lain. Ya. Malik ya. Ini langsung berdiri dari tempat duduknya langsung menuju ke pintu, menjemput beliau dan segera memegang tangannya dan mempersilahkan duduk di permadani yang mana itu hanya diduduki oleh ya Hisham bin Abdul Malik. Ya, yang tidak semua orang ya paling kalau ada orang tamunya ya paling di sekitar dia tempat duduknya yang sudah tersedia. Tapi ini ya Hisham bin Abdul Malik ini mengantar sampai di tempat duduknya, bahkan di tempat duduknya itu dia persilakan Atha bin Abi Rabah ini duduk di tempatnya, kemudian dia ya duduk di depannya. Ya, yang mana antara lutut dengan lututnya itu bersentuhan dengan beliau, sehingga dia berkata kepadanya, "Ada apa?" Ya, ya Aba Muhammad. Ya, Aba Muhammad panggilannya terhadap Atha bin Abi Rabah ini. Ya. Dia berkata bahwasanya ya ada beberapa permintaan ya yang ingin disampaikan kepada ya Malik Hisham bin Abdul Malik ini. Ya. Yang pertama kata Atha bin Abi Rabah ini bahwasanya ya dia sampaikan bahwasanya wahai raja, ya ada keluhan di masyarakat, ada keluhan di umat, ya bahwasanya ya bantuan-bantuan ya selama ini ya molor waktunya, ya orang sudah butuh belum datang bantuan itu yang selama ini ya biasa diberikan, tolong diperhatikan kata beliau. Ya, maka apa kata Hisham bin Abdul Malik ini kepada pencatatnya bahwasanya tulis, kita akan segerakan. Ya. Kemudian dia katakan lagi bahwasanya keluarga Allah Haramain ya di Mekah dan tetangganya Rasulullah SAW di Madinah ya tolong diperhatikan kehidupan keluarganya. Artinya bantuan pangan buatnya. Ya, maka beliau pun katakan kepada penulisnya, ya kita segerakan. Ya. Kemudian apalagi ya Aba Muhammad. Ya, dia berkata lagi bahwasanya ya para ahli simi, para orang kafir ini mengeluh terhadap ya banyaknya pungutan-pungutan yang mereka keluhkan, ya. Maka itu pun ditulis bahwasanya itu akan dilonggarkan. Ya. Kemudian apa lagi ya Aba Muhammad? Ya, dia berkata bahwasanya tolong ya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk orang yang berjaga di perbatasan itu, tolong diperhatikan keluarganya. Ya. Bantuan segera, jangan terlambat. Ya. Ya. Maka itu pun disampaikan. Yang terakhir kata Aba Muhammad sambil berdiri di hadapan ya Hisham bin Abdul Malik ini sambil berkata di depannya bahwasanya iya, wahai Hisham, ya ketahuilah ini hanyalah dunia. Engkau datang sendiri di dunia ini
Kemudian engkau akan kembali dengan sendiri. Kamu sendiri dia di dalam kubur, dan kau akan sendiri ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab dan amanah yang engkau pikul. Apa yang dilakukan oleh Hisham ini, dia menangis sejadi-jadinya. Ya, tentang diingatkannya tentang amanah-amanah umat terhadapnya. Ya, ibrah apa yang kita bisa ambil dalam persoalan ini? Ya, ya, ibrah apa yang harus kita ambil dalam persoalan ini? Ya, pantaslah sekarang ini ulama-ulama harus melihat, ya, apa yang menjadi kebutuhan umat ini, ya, untuk kemudian disampaikan kepada orang-orang yang memikul amanah. Ya, jangan kepentingan pribadinya saja yang dia persoalkan, mendatangi para pejabat, duduk bersama guru, menikmati makanan-makanan yang dihidangkan terhadapnya, kemudian lupa akan, ya, kepentingan umat. Ya, sehingga ketika beliau menangis sejadi-jadinya, ya, pada saat itu, ya, semua urusan umat sudah tersampaikan, maka dia pamit. Ya, ketika dia ingin keluar di gerbang pintu istana, datanglah seseorang yang tergopoh-gopoh sambil membawa sekantung emas yang akan diberikan kepada Atha bin Abi Rabah. Ya, apa yang dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah tentang hal ini? Ya, ini mumpung, kalau ulama sekarang ini mumpung ini ada sekantung emas. Iya, kalau mungkin itu tambah lagi mungkin. Tapi apa yang dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah? Ya, saya tidak membutuhkan hal itu. Ya, kedatangan saya di sini hanyalah untuk, ya, mengingatkan raja tentang amanah dan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Dan itu sudah dikeluhkan oleh rakyatnya. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah? Ya, dikatakan bahwasanya wa ma alaikum. Ya, wa ma as'alukum alaihi min ajli in ajliya illa ala rabbil alamin. Ya. Apa-apa yang saya sampaikan tadi itu hanya saya sampaikan. Saya tidak meminta, ya, meminta imbalan terhadap apa yang kami sampaikan tadi. Saya meminta Ya, saya meminta hanya kepada illa ala rabbil alamin. Hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau sekarang mungkin, ya, mungkin 2 kali 3 kali mendatangi, ya, penguasa untuk mendapatkan seperti itu. Tapi Atha bin Abi Rabah, ya, tidak menerimanya. Bahkan dikatakan di dalam biografi beliau, pakaian yang beliau kenangkan pakai itu tidak banyak. Bahkan nilainya itu menurut sejarah itu sekitar 5 dirham. Iya. Kalau 5 dirham sekarang ini, iya, paling banter 50.000, 70.000. Iya. Dan setiap orang memandang beliau, iya, sepintas, ya, maka dia akan memandang enteng. Iya, tetapi ketika namanya disebut, beliau adalah Atha bin Abi Rabah, ya, maka dia akan mengalahkan, ya, para pemimpin, ya, para penguasa di zamannya. Ya, itulah penghargaan beliau terhadap umat. Ya, ya, umat merasa, ya, luar biasa ketika mendatangi, ya, majelis Atha bin Abi Rabah. Ya, ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, dikisahkan bahwasanya, ya, di Mekah, ya, yang menjadi penguasa pada waktu itu adalah Sulaiman, ya, bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik mengeluarkan suatu keputusan bahwasanya,
orang yang yang memberikan fatwa di Masjidil Haram ketika jamaah haji datang, yang diberikan SK pengangkatan adalah Atha bin Abi Rabah sendiri. Tidak ada orang boleh memberikan fatwa kepada para umat yang datang pada waktu itu untuk menunaikan ibadah haji. Itu SK yang diberikan oleh penguasa Sulaiman bin Abdul Malik. Dan suatu ketika Sulaiman bin Abdul Malik ini menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji dan ingin bertemu dengan Atha bin Abi Rabah. Ketika itu Sulaiman didampingi oleh para penjaganya, pasukannya, dayang-dayangnya. Sehingga ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, seakan-akan dia diberikan jalan oleh penjaganya, yang mendampingi beliau. Tetapi apa kata Sulaiman? Jangan. Kita di Masjidil Haram ini semuanya sama. Tidak ada yang membedakan antara raja dan rakyat kecil. Dan ketika dia selesai tawaf, dia menyampaikan kepada pendampingnya, bahwasanya di mana letaknya tempatnya Sulaiman bin Abi Rabah. Maka dia menunjukkan di sana. Maka kata penjaganya, pendampingnya, bahwasanya apakah saya memanggil beliau datang ke sini kepada Anda atau kita yang ke sana? Maka kata Sulaiman, kita yang ke sana. Dan ternyata di sana sudah banyak antrian ingin mengambil fatwa kepada beliau. Ingin mengambil fatwa kepada beliau. Maka ketika itu beliau datang dan dia menyampaikan kepada asisten daripada Atha bin Abi Rabah ini, bahwasanya ada Sulaiman bin Abdul Malik sebagai raja Mekah pada waktu itu ingin bertemu dengan beliau. Maka ketika sampai di depan beliau, dia berkata, apa yang kau inginkan ya Amirul Mukminin? Apakah hal ini adalah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi? Maka kata Sulaiman bin Abdul Malik, yang mana pada saat itu ada anaknya yang dua mendampingi beliau, untuk bertemu dengan Atha bin Abi Rabah. Nah, kata Sulaiman bin Abdul Malik ini, katanya ini adalah urusan pribadi tentang manasik haji, bertanya tentang tata cara berhaji yang baik dan benar menurut Rasulullah. Kalau kata Atha bin Abi Rabah, kalau begitu ini kepentingan pribadi, silahkan antri bersama dengan orang-orang yang terdahulu sudah ingin masuk. Maka pada saat itu merasa penjaganya ini atau pendamping Sulaiman ini merasa ini orang ini kelewatan, ini kan raja. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sulaiman terhadap penjaganya, apa yang dikatakan oleh beliau itu adalah benar. Maka mari kita mengantri. Maka dia antri bersama dengan orang-orang. Ini juga perlu kita lihat bahwasanya kalau penguasa seperti ini tidak merasa sok jagoan, sok perlu dihormati, dan orang yang berilmu, maka dia akan menempatkan dirinya seperti itu. Tapi sekarang ini baru dia kepala desa, baru dia anggota dewan, ingin mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Ketika dia sakit, menghubungi rumah sakit, seakan-akan dia tidak mau sama dengan yang lainnya antri. Dia hubungi direktur, ada pejabat yang mau berobat, dia didahulukan. Ini adalah hal-hal yang menggambarkan akhlak yang tidak berilmu. Tetapi itulah manusia, itulah dunia. Seakan-akan mereka ingin menguasai dan memilikinya. Dia tidak bisa menempatkan dirinya mana yang benar, mana yang
kurang. Iya. Tetapi kalau dia berilmu, iya, walaupun dia penguasa di tempat yang mana orang diposisikan sama, maka dia akan mengerti tentang kedudukannya. Iya. Begitulah yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah. Maka ketika selesai hal itu, Sulaiman bin Abdullah mengumpulkan semua orang, iya, mengumpulkan semua orang yang bersamanya pada waktu itu supaya tidak salah paham bahwa apa yang dikatakan tadi oleh Atha bin Abi Rabah itulah adalah hal yang pantas dan itulah yang benar. Ya. Kemudian dia menyampaikan kepada anaknya yang dua yang mengikutinya, wahai anakku, kalau kau ingin dihargai dan dihormati, mencarilah ilmu seperti apa yang dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah. Ya, karena dengan ilmu dia akan mengalahkan para raja. Dengan ilmu dia akan mengalahkan para penguasa. Dengan ilmu, maka akan kedudukannya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa memiliki ilmu. Maka adik-adik kita yang memiliki umur yang masih mari segera jangan dahulukan pekerjaan, jangan dahulukan yang lainnya kecuali dengan ilmu. Karena dengan ilmu kalian akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Jangan sungkan untuk berkorban dengan materi. Demi untuk mendapatkan ilmu, apalagi ilmu itu adalah ilmu agama. Dan orang tua jangan sungkan berkorban untuk menyekolahkan anaknya demi untuk ilmu agama. Karena itu adalah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang ingin diberikan kepadanya untuk demi ilmu, silakan. Karena itu adalah modal yang sangat luar biasa di masa mendatang. Tetapi kalau ada orang tua yang anaknya apalagi kalau memiliki kecerdasan tidak diperhatikan dengan baik, maka ini akan menjadi generasi yang suram masa depannya. Mungkin tidak bisa menjadi orang yang hebat. Kita bisa melihat Atha bin Abi Rabah adalah seorang budak berkulit hitam, pesek, pincang. Tetapi dengan otaknya, ilmunya, dia mengalahkan Amirul Mukminin kedudukannya. Di dalam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang sangat menimbulkan dalam diri kita bagi orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendahulukan ilmu daripada segalanya, apalagi dunia. Pantaslah kalau ada peribahasa, ini bukan suatu hadis sebagaimana yang dikatakan bahwasanya kalau kalian ingin mendapatkan dunia, bil ilmi. Kalau kalian ingin mendapatkan akhirat, bil ilmi. Kalau ingin mendapatkan keduanya, dengan ilmu. Jangan sia-siakan waktu kita untuk mendapatkan suatu bab ilmu. Karena bab ilmu adalah mengalahkan dari segalanya daripada ahli ibadah. Bahkan dikatakan bahwasanya perbedaannya dengan orang alim dengan ahli ibadah itu jauhnya seperti bumi dan langit. Orang yang memiliki ilmu adalah orang yang pantas mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmunya mereka akan beribadah yang lebih tentunya kehusuannya, kepeduliannya dibandingkan orang-orang yang hanya sekadar beribadah. Walaupun dia bahkan kita bisa lihat kalau ada orang yang berilmu, dia mengetahui manfaatnya, keutamanya salat subuh itu, maka dia akan mendatanginya walaupun masih mengantuk. Karena apa? Dia mengetahui bahwa barang siapa yang mendatangi salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan melakukan ibadah salat semalam suntuk.
Ya, itu hanya hikmah di balik salat subuh berjamaah. Tetapi kalau orang tidak tahu, ya seakan-akan wah sama dengan ibadah yang lain, maka dia tidak akan memiliki semangat untuk mendatangi salat subuh itu. Ya. Apalagi kalau dilihat, katakan lagi, barang siapa yang melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka dia termasuk orang yang kaya. Kekayaannya melebihi daripada apa yang di langit dan di bumi. Iya. Siapa yang paling memiliki kekayaan langit dan bumi beserta isinya? Hanya dengan 2 rakaat sebelum subuh. Iya. Inilah orang-orang yang tentunya pantas untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengetahui tentang ilmu itu. Ya, kemudian yang terakhir tentang Atha bin Abi Rabah ini dikisahkan bahwasanya beliau adalah orang yang ketika manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, maka dia berlepas diri terhadapnya. Berlepas diri terhadapnya. Cukup apa yang dia bisa makan, yang mengumpan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah merasa cukup. Tidak untuk berkeinginan dengan hal-hal yang terkait dengan dunia. Apakah itu terlarang? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita boleh memiliki kekayaan banyak, 10 mobil silahkan, rumah yang luas dan besar silahkan. Tetapi ar-rijalu, laki-laki itu adalah orang yang tidak dilalaikan kepentingan dunianya dengan kepentingan akhiratnya. Mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan. Ketika masjid memanggil untuk salat, maka segala apapun urusannya dia tinggalkan. Karena Allah yang memanggil untuk dekat kepadanya, untuk bersegera. Ini adalah hal yang perlu kita pahami, bahwasanya mari jangan kita mau rela mengorbankan akhirat kita hanya dengan kepentingan yang sesaat dunia ini. Mungkin umur kita 30, 60, 70 tahun saja. Terlalu singkat. Mungkin umur kita ini terlalu banyak di kuburan nantinya, menunggu penantian, ketimbang umur kita di dunia ini. Olehnya itu, orang yang waras, orang yang bijak, tentu tidak mau menggadaikan akhiratnya hanya kepentingan dunianya. Apatah lagi kalau mau menipu, berbohong, hal-hal yang tidak pantas dia lakukan, tetapi dia lakukan demi untuk hanya kepentingan kesenangan dunia semata, maka hal ini perlu kita tangisi. Perlu kita sedihkan orang-orang yang seperti ini, rela menggadaikan dunianya, rela menggunakan akhiratnya demi kepentingan dunianya. Nah, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan dengan biografi tabi'in kita ini, Atha bin Abi Rabah ini. Sebenarnya masih banyak sekali sifat-sifat beliau yang pantas untuk kita kenang, pantas untuk kita jadikan contoh di dalam kehidupan dunia ini. Apatah lagi sekarang ini manusia berlomba-lomba untuk mencari dunia. Mungkin hanya sedikit orang yang tidak mau dengan dunia. Dan banyak orang yang rela berkorban demi dunia dan tidak menginginkan akhiratnya. Marilah kita tangisi orang-orang seperti ini sebelum dia ditangisi ketika Allah mencabut nyawanya. Dan ketika itu tidak ada lagi pertolongan kecuali amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak, harta tidak ada gunanya kecuali illa biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa li sairil muslimin wal muslimat. Innallaha huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.